Beberapa tahun yang lalu dilakukan suatu penelitian tentang kekuatan dari pengharapan, hope. Diadakan suatu percobaan pada beberapa ekor tikus. Mereka menggunakan 2 bak air. Ke dalam bak air yang pertama dimasukkan satu kelompok tikus-tikus. Mereka mau tahu berapa lama tikus-tikus itu dapat bertahan hidup di dalam air. Ternyata dalam waktu 1 jam semua tikus tersebut mati. Kemudian mereka memasukkan satu kelompok tikus-tikus yang lain ke dalam bak air yang kedua. Mereka tunggu kurang lebih 5-10 menit, kemudian mereka angkat tikus-tikus itu keluar dari air sebentar, lalu masukkan lagi ke dalam bak. Tunggu 5-10 menit, angkat keluar sebentar, lalu masukkan lagi ke dalam bak, begitu seterusnya. Dan didapati tikus-tikus tersebut mampu berenang selama 24 jam. Para peneliti mulai menyelidiki mengapa hal ini terjadi dan menyimpulkan bahwa tikus-tikus yang ada di bak kedua tersebut bisa hidup lebih lama bukan karena mereka dikasih istirahat, tetapi karena mereka tiba-tiba mempunyai harapan, yaitu mungkin sesudah mereka hampir menyerah, mereka coba bertahan sedikit lebih lama. Sebab mereka tahu bahwa tak lama lagi pasti mereka akan dikeluarkan dari air. Saudara, kalau harapan itu begitu besar pengaruh dan kekuatannya bagi kelompok binatang pengerat tikus, betapa lebih besar lagi dampak sebuah harapan dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita pada saat ini. Hari ini melalui firman Tuhan, biarlah timbul pengharapan di dalam Kristus bagi kita semuanya. Bahwa surga masih tersedia bagi kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bantu kami lewat Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti akan firman-Mu. Terlebih lagi kiranya Tuhan menolong supaya Tuhan memberikan firman itu di dalam ucapan dan pikiran hamba-Mu. Supaya hamba-Mu menyampaikan apa yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita melalui ketekunan dan penghiburan dari kitab suci beroleh pengharapan. Jadi saudara, tujuan dari cerita-cerita di perjanjian lama adalah untuk memberikan pengharapan kepada setiap orang yang mempelajari pengalaman hidup yang dilalui oleh para pahlawan iman tersebut. Terkadang mungkin mereka berjalan melalui lembah, kadang mereka ada di atas puncak gunung, kadang mereka melalui badai, kadang hari-hari mereka nampak normal, kadang ada situasi kelam. Apapun itu, ketika kita mempelajarinya, maka hati kita pun dapat dipenuhi dengan harapan. Hari ini kita akan melihat kisah kehidupan yang ada di perjanjian lama, yaitu tentang Yakub. Saudara dapat membacanya dari Kejadian 27 sampai 33, yaitu masa 20 tahun daripada kehidupan Yakub ketika ia pergi dari rumahnya menuju Haran sampai ia pulang kembali ke rumah bapaknya. Lahir sebagai anak kembar bersama dengan Esau saudaranya, keduanya memiliki karakter yang menyolok. Ketidaksamaan itu sudah diramalkan oleh malaikat Allah sebelum ibunya melahirkan mereka. Yakub adalah seorang pemikir, rajin dan bertanggung jawab dibandingkan Esau, serta lebih rohani. Dari ibunya, Yakub tahu bahwa ada pernyataan ilahi tentang hak kesulungan yang akan jatuh kepadanya. Dan ia dipenuhi kerinduan yang tak terkatakan untuk memperolehnya. Hak kesulungan itu adalah untuk dapat menjadi pemimpin di dalam keluarga, sekaligus pemimpin rohani,
dan menjadi leluhur yang akan melahirkan Mesias yang dijanjikan itu. Serta juga menjadi ahli waris daripada kekayaan bapaknya. Mana yang Yakub lebih ingini dari hak kesulungan itu, saudara? Ia ingin agar Mesias yang dijanjikan itu lahir dari keturunannya. Biarlah itu juga menjadi kerinduan kita juga. Kristus datang melalui kita. Ia lahir di dalam kita, nyata di dalam kata-kata kita, sikap dan wajah kita. Inilah ciri-ciri kita memiliki hak kesulungan Allah. Selanjutnya saudara pasti sudah tahu akan ceritanya. Dengan permufakatan antara ibu dan anak, Ribka dan Yakub diatur strategi untuk Yakub menyamar seolah-olah dia adalah Esau di hadapan Ishak bapaknya yang sudah menjadi tua dan buta. Maka Yakub pun memperoleh berkat yang diinginkannya itu melalui tipu muslihat. Apa yang Yakub perbuat? Ia memakai pakaian kakaknya. Lalu kulit anak kambing dikenakannya pada kedua tangannya dan lehernya. Kemudian ia menghadap ayahnya dan menerima berkat kesulungan. Apakah saudara menangkap sesuatu di sini? Ya, itulah kisah keselamatan. Saudara dan saya tidak mempunyai hak sama sekali atas hak kesulungan yang dimiliki oleh Yesus Kristus, anak sulung Allah. Namun ketika kita mengenakan jubah Yesus dan ketika kita mengenakan kulit anak domba itu, kita datang kepada Bapa, maka Bapa tidak melihat akan dosa-dosa kita lagi. Bapa dibutakan untuk dapat melihat dosa-dosa kita. Lalu Bapa menganugerahkan kepada kita berkat yang sebenarnya adalah milik anak sulung Yesus. Wow saudara, bukankah itu sesuatu yang luar biasa indah? Hal ini bukan berarti kami menganjurkan saudara untuk melakukan penipuan seperti Yakub. Perbuatan Yakub menipu ayahnya itu adalah suatu tindakan yang jahat dan keji. Itu adalah dosa. Kami hanya hendak menyampaikan bahwa semua kisah yang terjadi pada hamba-hambanya semua menunjuk kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Memang Yakub dan Ribka telah berhasil dalam maksud penipuan mereka. Tetapi tindakan mereka hanya mendatangkan penderitaan dan kesusahan akibat perbuatan mereka sendiri. Jika Allah telah berjanji bahwa Yakublah yang akan menerima hak kesulungan, maka pastilah firman itu akan diwujudkannya di dalam waktu Allah sendiri. Kalau saja mereka telah menunggu di dalam iman dan membiarkan Allah yang mengerjakannya bagi mereka. Ketika apa yang kita inginkan belum terjadi dan bahkan nampak tidak ada harapan, jangan bertindak dengan gegabah dan terburu-buru. Terkadang hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah tidak ada, hanya diam saja. Dan menantikan Allah bertindak untuk kita. Kita tidak perlu untuk menolong Allah mewujudkan janji Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah. Seperti kue yang dibakar di dalam oven, itu harus cukup waktu. Kalau kita buru-buru mengangkatnya, belum matang, bantet. Tetapi kalau kita terlambat angkat, gosong juga jadinya. Semuanya harus sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan ingat, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Bagaimana dengan Yakub sendiri? Sejak ia menerima hak kesulungan itu, Yakub merasa terhukum oleh dirinya sendiri. Ia telah berdosa terhadap bapaknya, saudaranya, terhadap dirinya sendiri dan terhadap Allah. Di dalam waktu 1 jam yang singkat saja, Yakub telah melakukan satu perbuatan yang mengakibatkan penyesalan seumur hidupnya. Dalam usaha Ishak dan Ribka untuk menyelamatkan Yakub dari kemarahan Esau yang bermaksud untuk membalas dendam dan membunuhnya, maka Yakub disuruh lari kepada Laban di Haran dengan alasan untuk mencari istri di sana.
Akhirnya Yakub lari dari rumah bapaknya sebagai seorang buronan. Dengan hati yang amat risau dan hati nurani yang tertuduh, Yakub memulai perjalanannya yang sunyi itu. Hatinya sangat susah dan dipenuhi oleh perasaan bersalah yang begitu menekan jiwanya. Ia telah menipu ayahnya, kakaknya, sekarang dia terpisah dari keluarga, dia berada jauh dari siapapun juga. Dengan tangisan dan kerendahan hati, ia mengakui dosa-dosanya. Ia telah kehilangan segenap kepercayaan dalam dirinya. Dan ia takut bahwa Allah telah membuang dia. Setelah letih berjalan, pengembara itu pun berbaring di atas tanah dengan sebuah batu sebagai bantalnya. Ia bermimpi, ia melihat sebuah tangga terang yang berkilauan tentunya, yang kakinya berpijak di atas bumi sementara ujungnya sampai ke surga. Di atas tangga itu malaikat-malaikat turun naik. Dan yang lebih menakjubkan lagi saudara, siapa yang ada di atas tangga itu? Di atasnya bersemayam Tuhan yang mulia. Wow saudara, mimpi yang luar biasa indah. Pada saat Yakub berada pada titik terendah dari kehidupannya, ketika ia merasa bahwa dia telah jauh dari Tuhan, telah berbuat dosa yang keji, ia mendapatkan suatu mimpi yang luar biasa. Siapa yang turun naik di tangga itu saudara? Malaikat-malaikat Allah. Tetapi mengapa Allah menunjukkan tangga itu kepada Yakub? Bukankah sebenarnya para malaikat itu tidak membutuhkan tangga? Mereka bisa saja langsung terbang turun naik begitu saja. Saudara sekalian, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak lagi dapat berhubungan dengan penciptanya. Satu-satunya penghubung antara manusia berdosa dengan Allah adalah Yesus Kristus. Yesuslah tangga itu sendiri. Kalau tangga itu tidak ada, kalau saja Kristus tidak menjembatani jurang yang diakibatkan oleh dosa itu, maka malaikat-malaikat itu tidak akan dapat turun naik untuk berhubungan dan melayani manusia yang berdosa. Malam itu, Yakub melihat bahwa tangga surgawi itu menjangkau dia di tempat dia berada. Pada titik itu, Yakub tidak mencari Allah, bahkan ia merasa Allah telah meninggalkan dia. Namun Allah mencari Yakub. Allah memandang ke bawah pada keputusasaan Yakub. Dia memandang pada rasa bersalah Yakub. Saudara sekalian, saya pernah ada pada titik tersebut. Pada waktu itu saya tahu bahwa saya sudah bersalah kepada ayah ibu saya, kepada saudara-saudara saya dan kepada Tuhan saya. Saya merasa sangat bersalah pada waktu itu. Bahkan pada saat seperti itu, saya tidak berani untuk memandang wajah Tuhan. Namun Tuhan mengulurkan tangannya. Tangga Allah menjangkau saya pada saat saya ada di titik paling bawah. Oh ya saudara, ada fakta menarik. Nama tokoh yang paling sering disebut di dalam Alkitab. Tahukah saudara siapa yang nomor 1? Tentu saja Yesus. Ada lebih dari 1000 kali. Nomor 2 adalah Musa, 3 Daud, dan keempat adalah Yakub. Semula saya pikir mungkin Abraham atau Paulus, tapi Yakub. Ketika kita membaca kitab Mazmur, cukup banyak terdapat seruan kepada Allah Yakub. Contohnya bisa kita baca di layar ini. Mengapa beberapa kali pemazmur memanggil Allah sebagai Allah Yakub? Mereka melihat bahwa jika Allah mau dan sanggup menolong seseorang seperti Yakub, ketika Yakub ada dalam masa kesesakannya, maka ketika mereka berada pada titik terendah dari hidup mereka,
mereka mengingatkan bahwa Engkaulah Allah Yakub. Jika Engkau bersedia untuk menjadi Allahnya Yakub, maka aku tahu bahwa Engkau pun bersedia menjadi Allahku. Saudara, terkadang kita lupa untuk berdoa kepada Allah yang mengerti akan pergumulan kita, yang kenal dan biasa dengan penderitaan dan kelemahan manusia, yang mengetahui seperti apa rasanya berada pada titik paling bawah dari kehidupan kita sebagai manusia. Saudara, untuk mengcover seluruh bagian, dalam waktu yang singkat ini saya hanya mencoba mengambil beberapa poin penting. Nanti saudara dapat membaca sendiri lengkapnya dari Alkitab. Setelah Tuhan menyatakan dirinya lewat mimpi tangga dan berjanji menyertai Yakub, maka Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya ia tiba di Haran, bertemu dengan Rahel yang sedang menggembalakan kambing domba ayahnya Laban. Dan Yakub jatuh cinta pada pandangan pertama. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri, ia menjadi gembala. Saudara, Yesus pun memperhambakan diri. Ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba agar ia memperoleh mempelai wanitanya, yaitu kita. Untuk mendapatkan kita, untuk menyelamatkan kita, saudara, Yesus menjadi gembala. Wow, saudara, semua kisah di Alkitab bercerita tentang rencana keselamatan Allah bagi kita. Yakub itu menjadi prototip daripada Yesus Kristus. Sekalipun harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tetapi yang 7 tahun itu dianggap oleh Yakub seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Inilah cinta yang sejati, true love. Mengapa? Karena Yakub mengerjakannya dengan cinta. Ia melihat ke depan. Ia memandang kepada hari itu, pada apa yang akan ia dapatkan. Dan hatinya dipenuhi dengan sukacita. Pastilah selama ia bekerja melayani Laban, ia lakukan dengan muka yang berseri-seri sepanjang hari-harinya. Bukankah itu juga yang seharusnya menjadi sikap umat Kristen dalam melayani Kristus? Betapa jauh lebih baik apabila kita melayani karena kasih, bukan karena takut akan hukuman atau untuk kepentingan kita sendiri. Marilah kita mengikut dan melayani Tuhan dengan hati gembira. Satu-satunya kesedihan adalah dosa. Ingatlah saudara sekalian, Dialah yang menjadikan kita. Dialah yang menebus kita. Sesungguhnya kita berhutang kepada Kristus. Saudara, sekiranya ada di antara kita yang saat ini melayani dan mengikut Tuhan dengan agama kita dengan rasa jemu atau bosan, marilah kita bertobat dan mulai lagi untuk mengasihi Tuhan. Jangan berhenti melayani Tuhan. Belajarlah untuk melakukannya dengan sikap yang benar. Saudara sekalian, selama 20 tahun Yakub di kota Haran itu, Yakub belajar bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Sekalipun Yakub telah mengakui dosanya dan Tuhan telah mengampuni, namun akibat dari dosa yang dia lakukan itu harus ditanggungnya. Hukum tabur tuai. Yakub menipu ayahnya dan mempunyai konflik dengan kakaknya. Kemudian Yakub pun ditipu oleh mertuanya Laban, yang bersepakat dengan anaknya Lea yang akhirnya menjadi istrinya. Dan di kemudian hari Yakub juga mempunyai konflik dengan anak-anaknya sendiri. Demikian juga saudara, jika kita tidak menjaga kesehatan kita, kita makan apa saja yang kita mau, maka kita akan terima akibatnya. Kita pun mungkin sudah menyadarinya dan kemudian bertobat, Tuhan ampuni, namun kita harus menanggung konsekuensinya. Atau karena suatu ketamakan, mungkin kita jadi terlibat hutang. Gali lubang, tutup lubang.
Kita bertobat dan mengakui kesalahan kita, namun kita tetap harus menanggung konsekuensinya. Kita harus bekerja untuk membayar hutang-hutang kita dan jangan berbuat dosa lagi. Oke, dan kemudian saat ini Tuhan berkata, baiklah Yakub, sekarang waktunya untuk pulang ke rumah. Engkau dan seisi keluargamu pulanglah kembali ke negeri sanak saudaramu, ke rumah bapakmu. Yakub gelisah dan sangat takut sebenarnya. Jangan-jangan ketika ia pulang ke rumah, Esau akan membalas dendam dan membunuhnya. Kemudian Yakub mengirimkan utusan terlebih dahulu kepada Esau dengan salam perdamaian. Namun salam tersebut tidak ada jawab. Bahkan Esau sedang datang menjumpai Yakub disertai oleh 400 orang tentaranya. Kegentaran mencekam perkemahan Yakub dan keluarga yang terdiri dari istri, anak-anaknya, hamba-hambanya, para gembala dan ternak-ternaknya yang banyak, dan dalam keadaan tanpa senjata. Setelah membagi rombongannya menjadi 2 kelompok dan menyeberangkan mereka melewati sungai Yabok, Yakub berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Suatu doa antara hidup dan mati. Seperti Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh di Taman Getsemani untuk keselamatan bagi semua manusia, begitulah juga Yakub bergumul dengan Allah di dalam doa. Ia berdoa memohon pengampunan yang sungguh-sungguh atas segala kejahatan yang telah ia lakukan. Ia berdoa agar Tuhan melembutkan hati Esau dan memohon Allah untuk memenuhi janjinya kepadanya. Yakub menyadari bahwa kesalahannya yang terutama bukanlah pada Esau, tetapi pada dirinya sendiri. Saudara, kita tidak akan dapat mengubah keluarga kita, mengubah orang lain, jika kita hanya menyalahkan mereka, mengkambing hitamkan anak-anak kita. Kita tidak akan dapat mengubah keluarga kita jika kita hanya menyalahkan istri atau suami kita, atau bahkan mungkin orang tua kita. Saudara sekalian, kita harus menyadari, bisa jadi kesalahan itu adalah pada diri kita sendiri. Di tepi sungai Yabok, di suatu tempat yang sunyi, Yakub sujud di atas tanah dengan rasa sedih yang dalam. Saat itu tengah malam, semua keluarganya yang terkasih berada jauh daripadanya dan sedang terancam bahaya dan kematian dari Esau, saudaranya. Karena itu Yakub berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang cemas dan stres. Dengan tangis dan air mata ia melayangkan doanya kepada Allah. Tiba-tiba satu tangan yang kuat memegang tubuhnya. Ia pikir itu adalah tangan musuh yang sedang berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Maka ia pun mencoba untuk melepaskan dirinya dari pegangan si pembunuh itu. Di dalam kegelapan keduanya bergumul untuk saling menguasai. Yakub mengeluarkan segenap tenaganya dan tidak mengendorkan usahanya sesaat pun. Akhirnya Yakub menyadari bahwa ia telah bergumul dengan Allah. Pengalaman Yakub bergumul dengan Allah di dalam doa ini menjadi contoh bagaimana seharusnya umat Tuhan berdoa. Yaitu suatu doa yang sungguh-sungguh, suatu doa yang tekun, seolah-olah hidup kita bergantung atasnya. Akhirnya malaikat Allah itu memegang pangkal pahanya. Saat itu juga Yakub menjadi timpang. Yakub sekarang tidak berdaya dan merasa benar-benar sakit. Tetapi ia tidak mau mengendorkan pegangannya itu. Dengan hati yang hancur dan penuh pertobatan, Yakub menangis dan memohon belas kasihan Tuhan. Memohon jaminan bahwa dosanya diampuni. Namanya tidak lagi Yakub yang berarti penipu. Ketika Yakub meninggalkan rumahnya, ia seorang penipu. Tuhan mengampuni dosanya,
Tuhan menunjukkan ada tangga yang Tuhan ulurkan untuk mengangkat dia kembali. Dan saat ini namanya diganti menjadi Israel, yang artinya adalah pemenang. Bagaimana Yakub dapat menang? Dengan bergumul dengan Allah di dalam doa. Saat ini sangat sedikit orang yang mau meluangkan waktu untuk berdoa sebagaimana seharusnya. Sekaranglah waktunya untuk kita mempelajari doa yang menang seperti Yakub. Bergumul dengan Allah di dalam doa. Sekaranglah waktunya untuk kita berdoa dengan iman yang tidak pernah menyerah. Itulah sebabnya saudara, kami mengundang saudara sekalian untuk bergabung di rumah doa setiap minggu pagi pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kita dapat berdoa supaya terjadi kebangunan rohani pribadi. Supaya kita mempunyai pengharapan bahwa surga itu masih ada dan masih tersedia bagi kita. Kalaupun Yakub jatuh dan Yakub merasa tidak berdaya, dan Yakub tahu bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi ketika Yakub datang dan memohon pengampunan, Tuhan menjawab doanya. Tuhan mengulurkan dan memberikan tangganya kepada Yakub untuk menyatakan bahwa Yakub, aku mengampuni engkau. Saudara sekalian, kita harus bertekun di dalam doa. Akhirnya saudara sekalian, kedua rombongan saling mendekati. Esau memimpin tentaranya dan Yakub dengan seluruh keluarga dan hamba-hambanya serta barisan yang panjang dari ternak-ternaknya di sisi yang lain. Yakub yang semula takut untuk berjumpa dengan saudaranya itu, kini ia berjalan di depan rombongannya setelah ia bertemu dengan Tuhan di dalam doa semalamnya. Dengan bertumpu pada tongkatnya, ia berjalan dengan lambat dan dengan menahan rasa sakit. Namun wajahnya masih bercahaya karena pertemuannya dengan Allah itu. Ia pun sujud sampai ke tanah 7 kali, sampai ke dekat kakaknya. Ia betul-betul merendahkan diri. Dan saudara tahu, pada waktu melihat adiknya yang timpang itu, dengan tidak menghiraukan tentaranya yang sudah siap untuk menyerang, Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka saudara. Betapa suatu kisah rekonsiliasi yang luar biasa. Kalau Tuhan lakukan itu bagi Yakub sebelum ia tiba di rumah bapaknya, maka Tuhan juga akan lakukan hal yang sama bagi kita. Ingatlah saudara, surga masih tersedia bagi kita. Sebelum kita tiba di rumah Bapa Surgawi, bertekunlah dalam doa. Mohonkan pengampunan dan kemenangan atas dosa. Serta mohonkan penggenapan akan janji Tuhan bagi kita. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Semua hubungan yang hancur akan Tuhan pulihkan. Suatu rekonsiliasi yang indah akan terjadi. Sementara kita terus berjalan pulang ke rumah Bapa Surgawi kita. Kita akan melihat keturunan Yakub sekali lagi di kitab Wahyu pasal 21. Ada tertulis bahwa kota kudus dan di atas pintu-pintu gerbangnya tertulis nama ke-12 anak-anak Yakub. Mengapa nama mereka ada tertulis di situ? Karena Allah adalah Allah yang sanggup untuk mengubah kondisi yang tidak berpengharapan menjadi kondisi yang penuh harapan. Nama mereka ada di sana untuk menyatakan bahwa jika mereka dapat menang, jika mereka bisa menang, maka saudara juga dapat menang. Jika mereka bisa berada di sana, maka kita juga bisa sampai di surga. Jika mereka dapat bertahan sampai akhir dan nama mereka ada di situ,
menunjukkan kepada kita bahwa kita juga akan dapat melalui masalah-masalah dalam kehidupan kita pada hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan dapat melalui saat-saat yang nampaknya sulit dan tak berpengharapan bersama dengan tangan Allah yang menuntun kita. Tangga Allah akan Tuhan ulurkan kepada kita dan menjangkau kita dimanapun kita berada. Sebab surga masih tersedia untuk kita. Bertekunlah untuk saat yang sebentar lagi saudara. Sebab tidak lama lagi Yesus akan datang dan menjemput kita. Dan membawa kita ke surga yang memang disediakan bagi kita. Jadi suatu hari sebagaimana Yakub berjalan pulang ke rumah bapaknya, kita pun akan pulang ke rumah Bapa surgawi kita dan tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya. Saya belajar akan pelajaran iman melalui kisah ini. Bagaimana dengan saudara? Saya belajar bersama dengan Tuhan lewat kisah Yakub ini, bahwa bersama dengan Kristus tidak ada keadaan yang tidak ada harapan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, hati kami meluap-luap ketika kami mendengarkan kisah dari hamba-Mu Yakub yang bertekun di dalam Tuhan. Sekalipun dia pernah jatuh dan melakukan dosa yang begitu mengerikan, begitu keji. Tetapi ketika dia datang kepada Engkau, memohon pengampunan dengan sungguh-sungguh, maka Engkau mengampuninya. Menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, supaya kami pun perlu datang di dalam doa penyesalan atas dosa-dosa kami. Dan memohon pengampunan Tuhan. Bantu kami ya Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, supaya sama seperti Yakub, dia pulang ke rumahnya, ke rumah bapaknya. Dan Tuhan menjadikan dia sebagai seorang yang baru. Bukan lagi sebagai seorang penipu, tetapi sebagai seorang pemenang. Dan Tuhan membantu ia untuk menyelesaikan masalahnya dengan saudaranya Esau. Maka kami percaya, ketika kami pulang ke rumah, dalam perjalanan kami pulang ke rumah-Mu ya Tuhan, maka biarlah Tuhan menolong kami untuk kami juga dengan kekuatan Roh Kudus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Dan ketika kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala kesalahan kami, Tuhan akan menolong kami pada waktunya. Supaya pada suatu nanti kami boleh bertemu dengan Yakub dan bertemu dengan anak-anaknya di surga, di kota yang mulia. Terima kasih Tuhan. Melalui pelajaran ini kami mempunyai pengharapan bahwa surga memang masih tersedia bagi kami. Itulah sebabnya kuatkanlah kaki dan tangan kami untuk kami pulang ke surga yang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.